BBTN sudah rilis laporan keuangan 2023 dan menurut saya BBTN ini lebih oke dibandingkan saham-saham blue chip banking lainnya. Nah, apa yang saya maksud akan saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. Saya tag video ini di tanggal 13 Februari jam 12. Kondisinya ISG-nya turun 1%. Kalau kita lihat ya, ini dipengaruhi oleh brand yang turun 5,5%, TPIA 16%, BRPT 4,4. Jadi banyak saham yang turun ya, blue chip ya. Karena brand sendiri ini punya porsi 6%-nya ISG. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian join ke channel member kita. Nah, ini hari ini ya. Ini yang saya share di 2 Februari PANI. Waktu harga masih 4890. Targetnya sampai 5400 dan hari ini sampai 5700. Jadi capai target semua di hari ini. Oke, yang saya maksud ya, apa yang saya maksud BTN kenapa kok bisa lebih tinggi, padahal BTN sendiri itu market cap-nya hanya 18 triliun gitu. 18 triliun itu untuk masuk 20 top. Nah, ini nggak masuk bahkan. 20 triliun tuh kisaran, bentar, 20 berapa ya? 18, bahkan 18 triliun tuh ini. Ya, nomor 94 market cap besar di IHSG, di Bursa Efek Indonesia. Nah, BTN tuh masuk ke 94. Kalau kita bandingkan dengan blue chip banking lainnya, BCA nomor 1, BRI nomor 1, Mandiri nomor 4, BNI nomor 9. Nah, cuman saya mengatakan bahwa BTN ini lebih oke dibandingkan 4 saham ini. Kenapa? Oke, kita ulas. Secara market cap memang 18,8. Terus labanya ini mereka ada di EPS. Nah, ini ada EPS. EPS-nya ada di 249,46 dibandingkan tahun lalu, yaitu senilai 216,97 atau naik senilai, kita hitung ya, 0,97. Naiknya 32,49 atau naik sebesar berapa persen? 15% lah, 14,97. Kondisinya BTN ini PBV-nya 0,62, terus PI-nya 5. Secara corporate action, perusahaan rajin bagi dividen. Tahun lalu bagi dividen 43. Nah, nanti kita di akhir video akan ulas juga berapa sih dividen yang potensinya akan dibagikan di RUPS nanti. Kemungkinan nih RUPS-nya berada di mungkin di Maret juga ya. Mungkin di Maret 2024. Nanti kita ulas ya, berapa dividennya potensi. Nah, ini laporan keuangannya. Secara aset perusahaan bertambah, jadi ini dalam juta, 402 triliun sebelumnya, sekarang 438 triliun secara aset. Secara hutang ya, hutangnya 381 bertambah. Nah, kalau banking ini uang nasabah dan lain-lain tuh masuknya ke liabilitas. Jadi semakin banyak liabilitas semakin oke. Nah, ini ekuitasnya 30 triliun. Juta ya, 30 triliun. Terus nah, ini kalau kita hitung, yang saya maksud adalah NIM-nya, net interest margin. Jadi saya punya data dan ini mungkin nanti akan muncul di postingan Instagram. Net interest margin adalah indikator profitabilitas untuk menilai seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset produktif mereka untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Jadi pendapatan bunga dibagi dengan aset. Aset simpelnya aset aja lah, karena aset produktif kita harus ngecek lagi dari aset ini yang masuk dalam ibaratnya dikreditkan atau jadi pinjaman tuh berapa. Nah, itu terlalu complicated, tapi saya simpelkan aja dari jumlah hasil pendapatan ini kita bagi dengan jumlah asetnya. Nah, kalau saya hitung itu jumlah pendapatan mereka ini kan dari bagi hasil margin unit syariah dan juga bagi hasil bunga ini senilai 28 miliar juta miliar triliun, 28 triliun.
28.281.252 dibagi dengan jumlah aset. Asetnya tadi senilai 400-an. Nah, 438 749 736 kali 100. Hasilnya NIM-nya itu 6,44. Nah, ini saya dapat, saya hitung juga yang lain. NIM rata-rata itu di 5%. Makin tinggi makin bagus. Nah, Mandiri NIM-nya itu 5,23, BCA itu 6,14, BRI ini paling gede 9,1 dan BNI 5,66. Kalau dari 4 banking ini paling oke itu BRI 9%, lalu disusul BCA, lalu BNI dan Mandiri. Nah, kondisinya BTN ini 6,44. Bahkan lebih bagus dari BCA juga. Jadi hanya kalah dari BRI. Jadi ini yang saya maksud. Yang mana BTN ini secara net interest margin dia termasuk besar. Ya, jadi makin efisien perputaran asetnya karena menghasilkan pendapatan yang besar. Gitu. Nilainya 6%. Dan kalau kita cek ternyata di Stockbit ini BTN ini dihargai wajar tuh 51,5 triliun. Gede banget. 51519 dibagi kalau jumlah lembarnya 14,03 miliar. Nah, ini kalau dibagi per lembarnya menurut Stockbit harga wajar mereka itu di 3.672. Let's say 3.670 lah. Dengan harga sekarang 1345 itu terdiskon 2.325. Bagi 3670 itu diskonnya sampai di angka 60%. Ini menurut perhitungan dari Stockbit ya. Perhitungan Stockbit. Dan kalau kita cek ya, harga sahamnya secara 5 tahun ya dia stuck di sini aja. Padahal kalau kita cek lagi di IPOT ya, kita cek secara fundamental di sini enak. Oke, di Stockbit juga bisa aslinya. Secara net profit, nah ini net profitnya kan naik terus. 2017 3 triliun. Ya, 3 triliun ya. Ya, 3 triliun. Lalu turun 2,8, 2, 1,6, 2,3, 3 dan ini sekarang 3,5. Nah, kondisinya bisa dikatakan net profit sekarang 2023 itu 3,5. Itu lebih besar daripada net profit 2017. Sedangkan harganya itu sudah turun jauh. Nah, ini simpel aja. Dari sini aja udah menunjukkan bahwa BTN ini lagi kondisinya murah banget. Itu aja sih. Itu aja yang membuat ya BTN juga oke. Selain NIM-nya juga oke. Nah, kita hitung sekarang yaitu dividennya. Tahun lalu, bentar kita hitung notepad. Oke, ya kita hitung BTN. BBTN tahun lalu dividennya itu senilai 43,39. Ini 2022 dengan EPS senilai, bentar ini kita hitung ini nah ini dengan dividennya itu senilai, kalau kita EPS-nya senilai 216,97. Ini 2022. Atau dengan DPR senilai 43,39 dibagi 216,97 kali 100. Nah, DPR-nya hanya 20%. DPR-nya termasuk kecil kalau dibandingkan 4 banking lainnya. Nah, 4 banking lainnya ini bisa Bapak Ibu sekalian bisa tonton di video kita sebelumnya, kita sudah hitung ya proyeksi dividennya berapa. Ini termasuk besar, kecil ya DPR-nya ya, hanya 20%. Kalau hal ini terjadi, DPR-nya senilai 20%, EPS tahun ini tuh di 249. 249,46 kita kali dengan 0,2. Nah, potensi dividennya tahun ini itu 49. Oke, kita hitung proyeksi dividen 2023 adalah senilai 49,892. Nah, ini ya potensinya. Atau dengan dividen yield senilai
Ini kita bagi dengan harga sekarang. Harga saat kita take itu di 13.45 kali 100. Nah, dividen yieldnya termasuk besar 3,7%. Dengan asumsi harganya 13.45. Nah, ini menurut saya proyeksi dividennya ya 49 lah. Jangan 50 mungkin masih mungkin aja terjadi. Gitu. Itu proyeksi dividennya. Jadi dan kondisinya ya, pemerintah itu punya saham di BTN 60%, 40%-nya masyarakat. So, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini, di mana keunggulan BTN dibanding 4 blue chip lainnya itu hanya kalah dari BRI dari hal net interest marginnya, dan proyeksinya kondisinya sekarang murah. Kalau kita bandingkan laba 2017, labanya naik, tetapi secara harga itu turun. Nah, ini potensi banget untuk dijadikan untuk invest. Jadi menurut saya BTN kondisi sekarang itu sangat undervalue, jadi bisa dipertimbangkan. Nah, kembali lagi keputusan entah itu beli, jual, atau wait and see, kembali ke keputusan Bapak Ibu masing-masing. Jadi tolong dicek lagi, dianalisa ulang. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Semoga video kali ini bisa membantu, dan see you on the next video. Bye bye.